إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibunda sekalian, kita lanjutkan pertemuan kajian hari Sabtu ini. Pada pagi ini kita akan bahas tentang fikih, kelanjutan dari bab tentang aurat dan yang berkaitan dengannya. Hal yaksifur rajulu ra'sahu fis shalah. Bolehkah seorang lelaki salat dalam keadaan kepalanya tidak ada penutupnya, tidak pakai kufiyah atau tidak memakai kutrah, surban? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kenakanlah perhiasan kalian yang terbaik setiap kali kalian hendak ke masjid. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, Qala Al-Awfi an Ibni Abbasin. Al-Awfi mengatakan dari jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas, Kana rijalun yatufuna bil baiti uratan. Dulu para lelaki itu ketika tawaf di Baitullah dalam keadaan tidak mengenakan selembar kain pun. Fa'amarahumullahu bizzinah. Maka Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian, perhiasan. Wazinatul libas, dan perhiasan yang dimaksud dalam surah Al-A'raf adalah pakaian yang menutupi aurat. Wa huwa ma yuwari sawata wa ma siwa dzalika min jayyidil birri wal mata, yaitu yang menutupi sesuatu yang bisa menjadi aib baginya, adapun selainnya itu bagian daripada kebaikan dan keindahan. Fa'amarahum ayyakhudhu zinatahum inda kulli masjidin. Maka Allah perintahkan agar mereka setiap kali mau memasuki Baitullah mengenakan hiasan yang terbaik. Wa qala, ia pun berkata, wa lihadil ayah wa ma warada fi ma'nahu minas sunnah at-tajammul inda shalah. Berdasarkan surat Al-A'raf tadi dan apa yang semakna dengan ayat tersebut, bagian daripada syariat Islam, sunnah hukumnya membaguskan atau memperindah diri ketika mau ke masjid atau memasuki masjid. Wala siyama yaumul jum'ah wa yaumul id. Terutama mempercantik atau memperbagus diri itu ketika kita berada di hari Jumat atau hari raya. Watibu li'annahu minaz zina, dan memakai minyak wangi yang paling baik karena ini termasuk perhiasan yang terbaik. Wasiwaku, dan membersihkan gigi dengan bersiwak. Li'annahu min tamami dzalik, karena bersiwak itu bagian dari penyempurna keindahan berpakaian. Wa min afdhalil libasil bayat, kata beliau, dan sebaik-baik atau seutama-utama pakaian bagi lelaki sebaiknya yang berwarna putih.
Kalau wanita maka paling baik warnanya apa Ibu? Ya, paling baik berwarna hitam. Kemudian yang semisal itu ya yang berwarna gelap. Fa idza kana tibu wasiwaku wa labsul bayadi minaz zina, afala yakunu ghita ar-ra'si minaz zina? Kalau seandainya minyak wangi saja, bersiwak juga, pakaian putih juga bagian daripada hiasan terbaik, afala yakunu ghita ar-ra'si minaz zina? Maka bagaimana kalau begitu dengan kondisi penutup kepala? Jelas ini termasuk perhiasan. Qala Syekhuna Imam Al-Albani berkata dalam kitab Tamamul Minnah halaman 164, beliau berkata, "Walladhi arahu fi hadhil mas'alah anna salata hasirar ra'si makruhatun." Dan yang aku lihat dalam masalah menutup kepala ketika sholat, maka membiarkan kepala itu tanpa ditutupi sesuatu bagi laki-laki ketika sholat ini hukumnya makruh. Jadi kita sholat laki-laki tidak memakai kufiah atau kutroh, ini hukumnya makruh. Dzalika annahu minal musallami bihi istighbabu dukhulil muslim fi sholat fi akmali hayati islamiyah. Karena yang demikian itu mengenakan penutup kepala di saat setiap muslim mau memasuki sholat sebagai bentuk perkara yang disukai dan sempurnanya kondisi keislamannya, ia memakai kopiah. Berdasarkan hadis, fa innallaha ahaqqu ayyutazayyanulah, sesungguhnya Allah itu lebih berhak bagi seseorang itu untuk berhias untuknya. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak datang ke pengajian itu pakai pakaian yang bagus, sholat lebih bagus lagi. Orang Arab bagian dari kesantunan, kesopanan dan keindahan itu memakai penutup kepala. Maka kalau menghadap Allah menggunakan penutup kepala, kofiah maksud saya, atau kutroh atau sorban, itu jelas jauh lebih afdal, lebih memuliakan, mentakdimkan. Walaysa minal hay'atil hasanati fi urfi salafi tiyadi hasri ra'si wa siyari kadzalika fi turuqati wad dukhuli. Di sisi para pendahulu kita dari kalangan ulama-ulama yang soleh, bukan menjadi kebiasaan mereka membiarkan kepala itu terbuka, kecuali dalam kondisi apa, Pak? Kecuali dalam kondisi apa? Ihram. Kalau ihram kan tidak boleh pakai kopiah. Tapi setelah itu mereka lebih menyukai kepala itu ditutupi dengan sesuatu. Dan bukan perkara yang baik menurut orang pada zaman dahulu, di pinggir jalan nggak pakai kopiah misalnya, bertamu nggak pakai kopiah, itu adat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka di negerinya ketika itu. Bal hadi adatun ajnabiyah, membiarkan kepala terbuka itu termasuk kebiasaan orang-orang asing, bukan kebiasaan orang-orang muslim. Tasarrabat ila kasirin minal biladil islamiyah, di mana perkara itu menjadi kebiasaan yang ditiru oleh mayoritas negeri-negeri Islam penduduknya demikian. Hainama dakhalal kuffar, terutama ketika orang-orang kufar itu mulai masuk ke negeri-negeri muslim. Ya, ada yang masuk dengan cara menjajah, ada yang masuk katanya menanam modal, ada yang masuk katanya melancong dan macam-macam. Pokoknya mereka datang dengan budayanya lalu masuk ke negeri kita, diubah kebiasaan-kebiasaan menggunakan kufiah itu. Dulu kalau orang kita Indonesia biasanya pakai kufiah warna hitam itu ya Bu, apa namanya, songkok gitu ya. Itu mau pemudanya mau orang tuanya ya begitu. Kalau di Padang mungkin enggak pakai apa itu yang pokoknya ada sesuatu lah yang menutup kepala. Di belahan negeri manapun di Indonesia ini kita akan menjumpai setiap mereka salah satu hiasan yang menutup kepala mereka ada. Di Jawa pakai apa itu Bu? Belangkon gitu ya. Nah, di Kalimantan juga lain, pakai kufiah dan sebagainya. Nah, adapun orang-orang ajnabi ya, orang-orang Gorbi ya, orang-orang Barat, orang-orang Eropa, mereka kalau menutup kepala pakai apa? Topi yang ada ininya di depannya itu. Waalaikumsalam, ahlan wasahlan.
pakai topi yang di depannya ada lidahnya itu. Apa? Topi begitulah. Nah, orang-orang muslim mulai mengikuti itu, ditinggalkan kopiah, ditinggalkan kutrah, ditinggalkan surban. Wajallabu ilayya adatumul fasidah, sehingga adat kebiasaan mereka itu jadi menguasai kaum muslimin dan banyakannya justru merusak. Faqalla dawamul muslimuna fiha, kaum muslimin ikut-ikutan saja. Fa'adau biha wa bi amsalha minat taqalidi shakhsiyatihimul islamiyah. Kebiasaan-kebiasaan Islam ditinggalkan, lalu negeri-negeri Islam itu jadi terbalik, terbiasa dengan adatnya orang-orang kufar. Sebagian protokolat Yahudi itu, misionaris orang-orang Nasrani, mereka mengatakan tidak perlu kaum muslimin keluar dari agamanya, cukup mereka meninggalkan budaya agamanya. Perhatikan, mereka itu punya protokolat, tidak perlu kita itu membuat kaum muslim itu menjadi murtad, tidak, tapi cukup bagi mereka itu meninggalkan budaya Islamnya, sudah cukup, menang sudah mereka. Nah, Anda jumpai pada hari ini, coba lihat Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita misalnya di luar sana, apakah mereka lebih banyak menampakkan budaya keislamannya? Wanitanya pakai jilbab sampai menutup dadanya misalnya, lelaki-lelakinya memakai apa? Kufiah, taqiyah. Kufiah ini bahasa Arabnya taqiyah begitu ya. Atau pakai surban? Enggak. Kebanyakannya Masya Allah pakai topi yang ada lidahnya, kadang makainya dimerengkan ke kiri. Kalau lagi pusing ke kiri, dia ke kiri dimerengkan. Kalau pusing ke kanan, merengkan ke kanan. Kalau pusing ke belakang, dipindahkan ke belakang gitu Pak. Begitu kenyataannya. Belum lagi tulisannya macam-macam di topinya itu, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, kadzalik. Mana di antara sebagian pemuda-pemuda keturunan kita ini, kaum muslim ini, yang di luar sana memakai jubah? Kata mereka malu pakai jubah, pakai gamis kayak wanita hamil katanya. Pakai daster, pakai kaos rapat, ada gambar tengkorak. Sahih? Iya atau tidak, ibu-ibu? Nah, itu berarti sukses dakwahnya orang kafir. Karena pembelinya orang Islam, pasarnya orang Islam. La haula wala quwata illa billah. Nah, kadzalik. Mana di antara kaum muslimin yang punya kebiasaan budaya apa namanya? Siwak. Kemana-mana bawa siwak membersihkan giginya? Enggak. Pemuda-pemuda dengan budaya kufar, budaya rusak. Yang dipakai adalah budaya-budaya rusak. Di tangan-tangan mereka benda-benda yang membunuh mereka secara tidak langsung. Walaupun perlahan-lahan, atau dukhan ya, bahasa Arabnya dukhan. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali kepada pembahasan. Lalu kata beliau selanjutnya, jadi dengan demikian, wa amma istidlalu ba'd ikhwanina ala jawazi qiyasan ala hasl mukhrim fil haji fa min abtali qiyasi qara'tuhu. Kata beliau, kalau sebagian ikhwan kita, saudara-saudara kita berdalil, loh, orang ikhram, Waalaikumsalam, orang ikhram itu kan enggak pakai kufiah. Kata beliau, ini qiyas yang salah, sangat keliru. Kaifa wal hasru fil haji syairatul islamiyah. Bagaimana tidak? Sebab melepaskan penutup kepala ketika haji itu syiar Islam. Perintah yang terdapat dalam Islam agar orang yang berhaji laki-laki jangan menutupi kepala. Tapi di luar haji syiarnya justru memakai penutup kepala. Wa min manasikil lati la tusyariku fiha ibadatun ukhra. Dan dalam ibadah manasik itu kadang ada satu bentuk ibadah yang tidak bisa digabungkan dengan ibadah yang lain. Seperti tadi itu, kalau sholat dia harus pakai kufiah, tapi dalam kondisi manasik walaupun sholat nggak boleh pakai kufiah. Ini hukum yang berbeda. Walau kana al-qiyasul madhkur sahihan la lazim al-qawl bi wujubil hasri fi shalah. Kalau seandainya mengkiaskan ini benar, berarti kalau begitu, kalau dikiaskan kan sama-sama ibadah, berarti kalau begitu justru wajib ketika kita sholat nggak pakai kopiah. Tapi ternyata enggak. Kenyataan yang ada justru syariat menganjurkan orang sholat itu memakai penutup kepala. Kecuali nggak punya, ini bab berbeda. Atau dia lupa, ini bab yang berbeda. Nah, atau dia tadi sedang dalam kondisi apa tadi? Ikhram.
la ba'sa bihi. Qala hafidhullah ta'ala wa amma istighbabul hasri bi niyyatil khusyu' fabtida'u hukmin fid dini la dalila alaihi illa ar-ra'yi. Kata Imam Al-Albani pada halaman 166 dalam kitab Tamamul Minnah, adapun orang yang menganggap melepaskan penutup kepala itu lebih khusyuk ketika sholat, ini adalah anggapan yang mengada-ngada dalam hukum agama, nggak dijumpai dalam din, tidak ada dalilnya yang menguatkannya kecuali cuma menurut pemikirannya sendiri. Walau kana haqqan, kalau memang seandainya pendapat yang mengatakan kita melepaskan penutup kepala itu biar lebih khusyuk itu dianggap yang benar, la fa'alahu Rasulullah SAW, pasti yang pertama kali melakukan melepas penutup kepala ketika sholat adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah orang yang paling semangat dalam beribadah, paling ingin lebih khusyuk dibandingkan yang lainnya. Wala fa'alahu lanukil anhu, kalau memang Nabi pernah melakukan, pasti ada hadis yang dinukil darinya. Wa illam yunqal anhu dalla ala annahu bid'atun fahdarha. Karena nggak ada riwayat yang dinukil dari Nabi beliau kalau saat itu melepas kepala dengan anggapan lebih khusyuk, maka anggapan yang mengatakan melepas penutup kepala itu lebih khusyuk, ini adalah pendapat yang mengada-ngada dalam agama. Namanya apa? Bid'ah. Karena sebagian orang sufi di tingkatan tertentu mereka sholat nggak mau pakai penutup kepala, alasannya lebih khusyuk. Nah, kadzalik. Wa mimma salama ta'lam anna nafiyal mu'allif warada dalila bi afdhaliyati taghtiyati ar-ra'si fi shalah. Ini membuktikan berarti justru yang lebih utama lepas dari hukumnya mustahab atau wajib, jelas sekali pemakai kopiah, memakai penutup kepala. Kan ini bapak-bapak yang biasa tidak memakai penutup kepala, ya sangulah. Nanti kalau mau sholat dia apa? Dipakai gitu ya. Kalau selesai sholat nggak terbiasa dengan penutup kepala, dibuka nggak apa-apa, karena ini bab duniawi. Tapi dalam bab sholat kita dianjurkan sebisa mungkin menggunakan hal yang terbaik menghadap Allah Taala. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Kita lihat sekarang yang kelima. Yang kelima yang wajib dilakukan di dalam sholat, istiqbalul kiblah. Salat itu syaratnya mesti menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Sungguh kami melihat engkau menghadapkan wajahmu ke langit, dan kelak kami akan memalingkanmu ke arah kiblat yang engkau redha dengannya. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syatra itu maknanya adalah arah Masjidil Haram. Kalau ini Masjidil Haram, ditarik garis lurus, Masjidil Haram misalnya seluas meja ini, yang segaris lurus dengan Masjidil Haram ini juga dianggap sebagai kiblat. Makanya yang di sana sholatnya nggak harus ke sini, dia boleh lurus ke sana. Yang penting garisnya digaris garis lurus setara dengan Masjidil Haram. Sholat melingkar itu hanya dijumpai di dalam Masjidil Haram. Kalau seseorang sudah di luar Masjidil Haram, di masjid yang lainnya maksudnya, maka nggak ada yang sholatnya melingkar. Semua sholatnya softnya lurus. Nah, maka ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang mengerjakan sholat menghadap kepada Masjidil Haram itu menjadi syarat sahnya. Orang yang sholat menghadap ke selain kiblat tidak sah. Illa ayyakuna nasiyan aw la ya'rifu kiblatan. Kecuali dia lupa atau nggak tahu di mana arah kiblat, ya sah. Kalau sholat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat juga tidak mengapa. Tetapi syaratnya dia berada di atas kendaraan, kemudian sebelumnya menghadap kiblat dulu, kemudian kendaraan itu berjalan kemana dia mau berjalan, nggak apa-apa. Nanti ada penguatnya insyaallah. Waqad warada fi munasabati nuzul hadhil ayah hadis Muslim anil Barra ibni Azib qala asbabun nuzul firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 144 tadi itu adalah
apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi." Saya pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Baitil Muqaddas atau Baitil Maqdis. Jadi boleh dibaca Muqaddas, boleh dibaca apa? Maqdis. Dulu salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis, Dewan? Filistin, ya. Filistin. Sittata asyara syahran. Aku bersama dengan Nabi menemani beliau sholat itu menghadap Baitul Maqdis kurang lebih lamanya sittata asyara syahran, 16 bulan. Berapa tahun, ikhwan? 1 tahun 4 bulanan, ya. Hatta nazalatil ayatil lati fil Baqarah, sampai akhirnya turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah 144. Wa kaisuma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum satrah, kalian harus menghadapkan wajah kalian itu ke arah Masjidil Haram. Fanazalat ba'da masalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal qaumi famarra binasin minal ansari wa hum yusallun fahaddasahum fawallu wujuhahum qibalal bait. Ketika Nabi telah selesai salat, seorang lelaki di antara kami yang ikut salat berdiri, lalu dia melewati suatu kaum yang sedang salat dari bangsa Ansar, maka ia memberitahu, mengatakan kepada mereka agar mereka menghadapkan wajahnya berbalik ke arah Masjidil Haram. Jadi dalam kondisi sholat ia berputar arah. Ini menunjukkan tidak batal sholatnya. Bila ibu-ibu sedang sholat, mungkin di hotel kan sulit mencari kiblat. Tatkala ibu sholat, di tengah-tengah sholat suaminya mengingatkan kiblatnya itu sebelah kananmu, maka ibu harus berbalik menghadap ke kanan. Atau suaminya mengatakan kiblatnya di arah belakangmu, berarti ibu berbalik tanpa membatalkan sholatnya lagi. Ini sah. Wallahu alam bishawab. Kalau sudah selesai sholatnya diulang nggak? Ibu-ibu udah selesai, ini suaminya tahu nih kiblatnya salah. Udah salam baru suaminya bilang, kamu salah lu sholatnya, kiblatnya ke arah sana. Ini berarti yang salah suaminya. Harusnya suaminya tidak boleh membiarkan istrinya keliru ketika sholat itu. Nah, kalau memang sudah selesai sholat, baru diketahui bahwasannya arah kiblat itu keliru, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalnya berpendapat, idza kana arafa qalilan aw ghairu tawilil waqti fayabda'u aw yarji'u bi salatihi. Orang ini kalau waktunya baru sebentar, begitu salam langsung diberitahu kamu salah sholatnya, dia harus mengulang kembali sholatnya. Karena memang sholat tidak sah kalau menghadap selain ke arah kiblat. Kalau waktunya sudah lama, udah 10 menit tadi kamu keliru, sholatnya menghadap ke sana, kiblatnya itu di sana, nggak apa-apa. Tapi Abu Hanifah berpendapat, walaupun sebentar karena dia tidak tahu, tidak perlu mengulang lagi. Karena Allah hanya memerintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian lihat, yang kalian mampu untuk kerjakan. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada perbedaan pendapat para ulama. Wallahu alam bishawab, yang saya ketahui maka dia harus mengulang kalau jaraknya baru sejenak, karena dia syarat sahnya sholat. Wallahu alam bishawab. Nah, kemudian hukmul musyahidi lil Ka'bati wa ghairil musyahidi, hukmul musyahidi lil Ka'bati wa ghairil musyahidi laha. Bagaimana hukumnya ketika sholat melemparkan pandangan ke depan atau melihat Ka'bah, sholat sambil melihat ke Ka'bah kalau di Masjidil Haram. Kalau di rumah mungkin ibu-ibu pasang fotonya sendiri gitu ya. Sholat lihat Ka'bah, bagaimana hukumnya? Yajibu 'alal musyahidi lil Ka'bati ay yastaqbila aynaha. Amma man lam yastati' musyahidatiha fayajibu 'alaihi ay yastaqbila jihataha liqaulillahi azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa hadha wal wasi' wal maqdur. Menurut beliau, orang yang mampu menyaksikan Ka'bah, ketika sholat, pandanglah matanya ke arah Ka'bah. Kalau softnya banyak kan nggak mungkin ngelihat ini Pak, apalagi di paling belakang ya nggak kelihatan misalnya begitu. Iya, maka dia tidak perlu menyaksikan Ka'bah. Tapi kalau seandainya dia itu berada di Masjidil Haram di barisan soft terdepan, maka menurut beliau dia harus menyaksikan Ka'bah itu.
Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Kalau tidak bisa melihat Ka'bah, ya berarti dia menghadapkan saja ke arah kiblat. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan melihat matanya ke Ka'bah, matanya tetap ke bawah, cuman arahnya dihadapkan ke Ka'bah. Fahim dong? Ini bab yang luas, tidak perlu diperselisihkan dalam masalah ini. Mata yasqitu iqbalul qiblah. Kapan sih kita itu boleh tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat? Kewajiban menghadap kiblat ini gugur pertama sholat tatawwu lirraqib. Orang yang sholat sunnah di atas kendaraan. Orang yang sholat sunnah di atas kendaraan. Contohnya misalnya Bapak sholat duhur di masjid. Selesai sholat duhur Bapak mengejar waktu, maka Bapak tidak sholat sunnah di masjid. Selesai sholat duhur naik ke atas mobil, dan sholat sunnahnya dilakukan di mobil, boleh, nggak apa-apa, asal Bapak jangan nyetir loh ya. Kalau Bapak nyetir ya musibah nanti begitu ya. Nggak mungkin kan nyetir dalam keadaan sholat begitu. Sebelum lupa saya ingatkan, semalam istri saya cerita ada yang sholat gendong anak sambil menyusui anaknya, atau gendong anak sambil digoyang-goyangkan gitu ketika sholat. Hukum menggerak-gerakkan tangan ketika sholat di saat menggendong anak yang sedang menangis hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat, tapi tidak disukai hal itu, tidak disukai. Makanya Nabi ketika menggendong Umamah tidak digerak-gerakkan, dibiarkan digendong. Kalau nangis itu wajar, karena di zaman Nabi pernah sholat dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengimami sholat dipercepat karena mendengar tangisan si bayi. Tapi nggak ada riwayat yang menyebutkan bahwa si anak digoyang-goyangkan oleh si ibunya. Khawatirnya mengganggu kekhusyuan sholatnya. Yang kedua, adapun hukum menyusuinya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui, menyusui anak ketika dia itu sholat, bila terlihat saadinya jelas batal, karena dia termasuk aurat yang wajib ditutupi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kalau seandainya tidak terlihat akan tetapi dia hilang konsentrasinya sehingga dia memperhatikan anak yang menyusuinya, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat kalau memang seseorang itu kemudian sholat lalu anaknya menangis, kemudian dia merasa terganggu dengan tangisan anaknya, dia mencukupkan sholat dengan bacaan yang pendek. Bolehkah mufaraqah dalam sholat berjamaah? Dia boleh, menurut pendapat yang kuat. Dia boleh mufaraqah, Ibu. Jadi kalau ibu misalnya anaknya menangis tapi imamnya bacanya panjang, ibu boleh mendahului imam, sholat duluan, nggak apa-apa. Selesaikan sholatnya. Karena termasuk udzur yang syar'i. Jadi jangan disusui sambil sholat. Fahim dong? Ini khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan itu lebih utama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita kembali kepada bahasan. An Jabir, dalil yang menyebutkan sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh tidak menghadap kiblat. Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, beliau bertutur, ra'aitun nabiyya, aku pernah menyaksikan Nabi SAW. Aku pernah melihat Nabi SAW min ghazwati an-nari yusalli ala rahilati mutawajjihan qibala al-masyriqi mutatawwi'an. Di dalam sebuah peperangan dan di perjalanan, beliau salat sunnah di atas kendaraannya. Beliau hadapkan ke arah kiblat, mutawajjihan qibala al-masyriqi mutatawwi'an. Dia hadapkan ke arah masyriq. Masyriq itu artinya mana ya? Timur ya. Sementara kiblatnya ketika itu di arah mana? Selatan kalau di Madinah itu. Oke. Dihadapkan ke arah timur dan itu sholatnya sholat sunnah. Dan beliau juga berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat, fa idza aradatil fariidha nazzala wa fastaqbala al-qiblah." Nabi dulu kalau sholat sunnah di atas kendaraannya, dibiarkan kendaraan itu mau berjalan ke arah mana saja, jadi dia tetap sholat. Ketika hendak mengerjakan sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya dan beliau sholatnya mencari arah kiblat. Beliau sholatnya mencari arah kiblat. Jadi nas ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Satu, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dua, hadis ini menjelaskan agama ini mudah. Tiga, pada asalnya sholat wajib dan sunnah tidak berbeda, kecuali ada nas yang membedakan. Nas ini membedakan bahwa sholat sunnah boleh di atas
kendaraan. Sholat wajib boleh nggak, Bu? Ibu-ibu, sholat wajib boleh nggak di atas kendaraan? Boleh di atas kendaraan yang tidak bisa dihentikan. Pesawat terbang misalnya, kapal laut misalnya, ini boleh di atas pesawat terbang. Tapi di atas kendaraan yang merayap di muka bumi dan bisa dihentikan, kendaraan pribadi, bapak naik bus misalnya, atau bisa berhenti, nggak boleh sholat di atas kendaraan itu. Dia harus turun dan dia harus mencari arah kiblat. Ketika dia mengerjakan sholat, dia kira di sana arah kiblat, ternyata keliru. Setelah beberapa lama baru diingatkan kiblatnya ke sana, itu tidak perlu mengulang karena sebab ketidaktahuannya. Tapi kalau sholat sunnah menghadap ke mana saja, tidak ada masalah. Fahim dong? Nah, Amir bin Rabi'ah mengatakan, "Ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah SAW itu wa huwa 'ala rahilati yusabbi, di atas kendaraannya beliau bertasbih." Maksudnya salat sunnah. Yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjah wa lam yakun Rasulullah SAW yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Coba lihat kata beliau. Beliau mengarahkan kepalanya kemana saja kendaraan itu akan berjalan, dan tidak pernah Nabi mengerjakan sholat di atas kendaraan kalau sholatnya sholat wajib, kata beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukti bahwasanya Nabi ketika sholat wajib turun dari kendaraan, dia turun dari kudanya atau dari ontanya, sholat mencari arah kiblat. Beda dengan sholat sunnah, kemana saja dia menghadap tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kadzalik. Yang kedua, kondisi kedua, sholatul khaifi wal maridi wal ajizi wal mukrah. Sholatnya orang yang dalam kondisi perang, boleh menghadap ke arah mana saja. Orang yang sedang sakit, kan seharusnya orang sakit itu kalau sholat menghadap kiblatnya yang mana, Bu? Kakinya atau kepalanya di arah kiblat? Kalau ibu-ibu mau sholat dalam kondisi sakit, yang di arah kiblat itu kakinya atau kepalanya? Hah? Jangan takut salah. Yang di arah kiblat itu kepalanya atau kakinya, ibu-ibu? Tidak kepala dan juga tidak kaki, tetapi miring ke sebelah kanan kita menghadap kiblatnya. Kalau misalnya di sana arah kiblat, berarti kaki saya di sana, kepala saya di sana, lalu saya miring ke sebelah kanan menghadap ke kiblat. Begitu maksudnya. Fahim? Tapi kalau itu juga tidak sanggup, ke atas pun nggak apa-apa dia menghadapnya. Di mana posisi kaki dan kepalanya? Di mana saja. Aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajh Allah. Dimanapun kamu balingkan wajahmu, ketika kamu mengerjakan salat, kamu akan jumpai di sana ada Allah Ta'ala. Maksudnya engkau sudah benar salatnya itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Boleh? Nah, bukankah langit ini menyelimuti bumi dan bumi berbentuk bulat atau datar? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan datar, ada yang mengatakan bulat. Nah, seandainya bulat, maka pasti kemana saja kita akan menghadap, ketemu dengan arah langit, dan Allah di atas langit. Maka Allah mengatakan fa'ina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah. Dalam kondisi yang tadi itu kita katakan, ya boleh sakit sholat di mana saja arah kakinya nggak ada masalah. Nah, kadzalik. Ya juzu sholatu li ghairi qiblati liman ajaza min istiqbaliha min khaufin aw marad. Atau orang yang nggak sanggup lagi menghadap ke arah kiblat karena sudah badannya tua, nggak sanggup berdiri, yang penting dia bisa sholat kemana saja dia mau menghadap, tidak ada masalah. Ini seolah-olah memberikan pengertian kepada kita, nggak ada alasan bagi orang untuk meninggalkan sholat, nggak ada. Saat nungguin istri mau melahirkan, nggak ada alasan, harus tetap apa? Sholat. Selesai istrinya melahirkan kan boleh sholat, kan begitu ya. Ditungguin misal seharian nggak lahir-lahir, ya sholat di sampingnya. Fahim tuh? Nggak ada alasan dengan mengatakan lagi tugas jadi security Ustaz, nggak boleh sholat. Nggak boleh, harus sholat. Orang yang tidak sanggup berdiri dia boleh duduk. Yang nggak sanggup duduk dia sholat dalam kondisi berbaring. Nggak bisa dia itu berbaring ke arah kiblat, miring ke arah kiblat, dia boleh kemana saja dia menghadapkannya. Kalau tubuhnya nggak bisa digerakkan, maka dia berusaha menggerakkan isyarat dengan matanya atau dengan kepalanya. Kalau semua sudah nggak bergerak, baru dia tidak wajib sholat. Ya, dia. Semua sudah bergerak, ya disolatkan saja. Sudah mati kan itu,
Jadi nggak ada alasan orang itu dengan mengatakan saya kerja di bangunan Pak Ustadz, bajunya kotor, bau keringatnya. Ya dia sudah tahu kerja di bangunan, dia berarti harus sanggup baju yang lain. Kalau mau sholat nggak punya kecuali satu, maka dia boleh datang ke Baitul Mal, minta dibelikan baju untuk menutup auratnya ketika dia berhak untuk itu. Faham dong? Tapi sayang kebanyakan manusia itu cuma alasan. Kita sedih melihat sebagian kaum muslimin petugas pengangkut sampah. Subuh-subuh, sebelum subuh dia udah berangkat, subuh-subuh adzan. Ini story mungkin perlu dibenarkan ya, biar nggak berdenging. Apa namanya? Subuh-subuh dia berangkat, dengan adzan subuh dia masih berangkat. Ketika kita ajak sholat dulu Pak, apa jawabannya? Ringan. Masa sholat pakai baju yang bau begini? Lalu saya katakan, loh kalau gitu mending nggak sholat ya Pak ya? Iya Pak Ustadz, mending nggak sholat. Kita kan malu menghadap Allah dengan pakaian apa? Kotor. Pertanyaan saya kemudian, apa dia nggak malu dengan tidak sholat? Padahal Allah itu tidak memandang bentuk tubuh manusia. Kalau dia nggak mau ke masjid, ya sholatlah di pinggir jalan. Dia berhenti, dia di tempat dia itu memberhentikan mobilnya, kemudian dia sholat menghadap kiblat. Karena bumi Allah ini semuanya masjid. Nabi mengatakan wa ju'ila liyal ardu tahuran wa masjidan. Allah jadikan muka bumi ini sebagai sesuatu yang suci dan mensucikan sebagai apa? Masjid, tempat untuk sholat. Faham kan? Nggak ada alasan Pak. Harus sholat. Kerja sesibuk apapun harus sholat. Sesakit apapun harus sholat. Alhamdulillah ibu-ibu ini nasihat buat ibu dan bapak. Ya namanya manusia kadang mengalami sakit. Fitrah itu namanya. Apa namanya? Sudah tabiatnya manusia. Ketika sakit jangan tinggalkan sholat. Ada orang sakit misalnya pakai pampers atau apalah begitu, kencing nggak bisa dengan masjid, orang keluarganya nggak datang waktu duhur, sudah hampir habis waktu duhur, dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat Pak Bu? Nggak ada yang gantiin pampasnya, kan nggak boleh sholat membawa apa? Najis. Subhanallah, agama Islam ini Bapak, ini mungkin perlu dibenarkan Bapak. Storing sekali dia. Agama Islam ini, ya, agama Islam ini agama yang mudah. Orang yang tidak memiliki pakaian, ketika dia punya pakaian yang kena najis, atau dia nggak bisa bersuci karena dia pakainya terkena kotoran najis, dia nggak bisa bersuci, nggak bisa bergerak, dia memakai pakaian yang terkena najis itu saja sah kalau memang tidak ada yang lainnya karena sebab yang lain atau karena sebab tidak bisa menggantinya. Islam demikian. Oke? Perang sambil naik kendaraan, sholat sambil perang aja boleh dan dianjurkan dalam syariat. Ini sedang perang, naik kuda Anda sholat, namanya sholat khauf. Ada diajarkan dalam Islam. Jadi bagi orang Islam sholat itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bila ada nyawa itu dua, maka nyawa kedua Anda itu adalah sholat itu. Nyawa pertama adalah sholat. Kalau Anda sudah tinggalkan sholat, berarti mati sudah diri Anda. Faham maksudnya Bapak? Tinggal bangkai yang berjalan di muka bumi, tapi nggak punya ruh begitu. Allahu a'lam bishawab. Tayyib. Kemudian hafizna rahimani wallah, Abdullah ibnu Umar mengatakan, malah nggak hidup. Ya udah ini aja nggak apa ya. Baik, kita lanjutkan. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan Najd fawazainal aduwa fasafafna lahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliyan lana. Coba lihat, kami berperang ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najd. Tapi kami di pertengahan jalan bertemu dengan musuh. Di pertempuran itu kami sholat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh ketika sholat itu. Jadi tidak memperhatikan ke arah mana kiblatnya. Ini namanya salat khauf. Ya kalau misalnya musuhnya di sana Pak, kiblatnya di belakang Anda, lalu Anda sholat menghadap membelakangi musuh, ya diperangi orang. Paham? Nah, mereka sholat menghadapi musuhnya. Ketika musuhnya datang, mereka tinggal cabut pedang. Subhanallah, berarti agama Islam ini tidak sulit. Nah, kadzalik. Hukmu man hafiyat alaihil qiblah. Bagaimana hukumnya orang yang tersamarkan arah kiblat? Abdullah ibnu Rabi'ah mengatakan dari bapaknya, dia bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Fi lailatin mudlimah,
malam gelap gulita. Falam nadri ainal qiblah, kita nggak tahu mana nih arah kiblat. Fa shalla kullu rajulin hiyalihi, masing-masing orang sholat menurut perasaannya ke arah kiblatnya mana. Wah, dikira-kira saya sana aja lah, yang satu makan sana aja. Maksudnya Bapak? Falamma asbahna dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sudah selesai waktu sholat, datang pagi hari, terang, kami datang kepada Nabi menceritakan hal ini. Wa nazala, kemudian turun ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu palingkan wajahmu, kamu akan jumpai di sanalah Allah. Wajahnya Allah. Berarti benar dalam kondisi nggak tahu arah kiblat, dia sholat kemana saja, maka sholatnya apa? Sah. Wallahu a'lam bishawab. Jabir juga bercerita radhiyallahu ta'ala, dia berkata, kunna, dulu kami ma'a Rasulillah, pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin, pada sebuah perjalanan bersama dengan pasukan perang. Fa asabana ghaim, tiba-tiba langit tertutup oleh awan gelap. Fataharraina wa ikhtalafna fil qiblah, kami mencari-cari kiblat, akhirnya kami berbeda-beda pendapat. Kiblat sini, yang lain oh enggak, menurut saya di sini, kan gitu. Kalau di Jawa itu kan gitu ya Pak, mana etan, mana apa? Kulon gitu ya. Wetan, kulon, ngalor ngidul gitu misalnya. Mana arah mereka itu masing-masing berbeda-beda begitu ya. Masing mereka berbeda-beda ketika itu. Nah, ini bercerita demikian. Lalu kata beliau, "Fataharaina wa ikhtalafna fil qiblah, fa shalla kullu rajulin minna ala haddatin." Setiap kami salat menurut apa yang mereka yakini. Faja'ala haduna yahutu baina yadayhi lina'lama amkanatina. Selesai salat, ada yang sengaja ditancapkan supaya mereka mengetahui nanti kalau kita udah terang, kita lihat nanti yang benar siapa begitu. Falamma asbana nadarnahu, ketika kami selesai salat, lalu kami memperhatikan fa idza nahnu shallaina ala ghairi qiblah, ternyata kami semua salatnya tidak ada yang menghadap kiblat. Nah, karena kali Nabi, kami ceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah. Nah, beliau tidak memerintahkan untuk apa? Mengulang kembali salatnya. Wa qala qad ujzi'ta salatukum. Qad ujzi'at salatukum. Salatmu sudah benar. Salat kalian ini sudah benar. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang salatnya lagi. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Majah, At-Tabrani, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala alal jami'. Hadis yang lainnya, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, bainan nasu biquba'in fi sholati subhi idja'ahum atin. Ketika manusia sedang sholat di Kuba, tahu Masjid Kuba apa? Ibu-ibu ada yang sudah pernah umrah tahu? Kuba tahu ya Bu ya? Masjid yang Nabi menganjurkan kalau kita itu ke Madinah supaya kita juga menyempatkan untuk ziarah ke Kuba. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Nabi sering itu sholat di Masjid Kuba bersama Aisyah berlomba lari. Itu lumayan itu Pak. Dari rumahnya Nabi ke Kuba. Ya, itu lumayan jauhnya. Dan Nabi lomba lari dengan Aisyah. Sampai di Kuba sholat 2 rakaat nanti pulang lagi. Nah, kata ketika kami sedang berada di Kuba dan manusia sholat, ketika manusia berada di Kuba dan mereka sedang mengerjakan sholat subuh, tiba-tiba datang seorang yang datang kepadanya dan berkata, inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Qur'an. Qad unzila alaihi lailatul Qur'anun. Telah turun tadi malam Al-Qur'an kepada Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Beliau diperintahkan salatnya menghadap Ka'bah. Fastaqbaluha wa kanat wujuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Maka kemudian mereka sahabat-sahabat yang sholat ini segera memalingkan wajahnya yang tadinya menuju ke arah Baitul Maqdis, berputar dalam kondisi ini sedang sholat. Diberitahu Rasul turun ayat menjelaskan sholatnya menghadap Ka'bah, putar haluan mereka itu menghadap ke arah Ka'bah, sah sholat, tidak masalah. Gimana dengan sholat di kapal laut Pak? Kapal laut dan pesawat terbang. Kalau pesawat terbang sholatnya menghadap ke mana Bu? Kiblat di mana kan? Apa jengkel ini gitu kan? Tidak. Maka tetap menghadap ke mana? Ke depan.
ke arah mana saja Bapak dan Ibu sekalian anggap itu adalah kiblat, ya salat nggak ada masalah. Sama dengan demikian di kapal laut. Salat di mana saja Anda mengira itu adalah kiblat, maka salat. Ternyata begitu dilihat keliru, nggak ada masalah. Salatnya apa? Sahih, sah. Wallahu alam bishawab. Ini tentang syarat sah salat. Mari kita lihat kaifiyatus salat, bab yang baru. Berkata Syekh Husain Al-Awaisah dalam kitab beliau ini, tata cara salat yang benar. Abu Hurairah menuturkan radhiyallahu taala anhu, anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakhala al-masjidah, suatu ketika memasuki masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Ada pula seorang lelaki yang masuk lalu salat. Fasallama 'alan nabi. Ia datang menjumpai Nabi mengucapkan salam, faradda, dan Nabi balas salamnya. Wa qala, tapi kata Nabi kepada orang itu, irji, ulangi, fasalli fa innaka lam tusalli. Salatmu tadi itu karena kamu tadi belum salat. Ulangi salatmu itu, keliru salatmu masih, kasarnya begitu. Kemudian kata beliau, faraja'a yusalli kama shalla. Dia ulang lagi salatnya, tapi salatnya sama dengan yang pertama dia lakukan tadi. Diulangi lagi oleh Nabi, summa ja'a fa sallama 'alan nabi fa sallima 'alan nabi fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli. Datang kepada Nabi mengucapkan salam, dibalas salamnya, kata Nabi, ulangi salatmu tadi, kamu belum salat, sampai 3 kali. Faqala, ia pun berkata, walladzi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, ma'ahsanu ghairi fa'allimni. Saya nggak bisa yang lebih bagus daripada ini. Ya begini yang saya bisa. Tolong ajari saya gimana salat yang benar, kata dia. Faqal, kata Nabi, idza qumta ila shalah, bila kamu berdiri hendak menunaikan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Dalam riwayat yang lainnya, faliyatawaddo, berwudu dulu, menghadap kiblat, kemudian mengucapkan apa? Takbir, disebut dengan takbiratul ikhram. Allahu akbar. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang ringan bagimu dari Al-Qur'an. Maksudnya apa ini, Ibu? Surah Al-Fatihah. Summa rka' hatta tatma'inna raqiyan. Kemudian tumakninahlah sampai kamu benar-benar tumakninah dalam rukukmu itu. Kemudian rukuk sehingga tumakninah dalam rukukmu itu. Summarfa'ata ta'dila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari rukukmu itu sampai posisimu benar-benar i'tidal. Lalu kata beliau, summasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Summarfa, kemudian angkat kepalamu hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu benar-benar tenang dalam duduk di antara dua sujudmu. Waf'al dzalika fi shalatika kulli. Lakukan itu pada setiap rakaat dalam salatmu, semuanya. Ini riwayat menjelaskan kepada kita, berarti salat yang benar awalnya adalah ucapan takbir. Nah, hadisnya menyebutkan, bila kamu salat maka menghadaplah ke kiblat lalu ucapkan takbir, Allahu akbar. Orang yang salat tidak membaca takbiratul ihram, batal salatnya. 2, kebiasaan orang mengawali sebelum takbiratul ihram itu dengan bacaan-bacaan yang lain, dia mesti mendatangkan dalil. Ada orang mau sholat, dia membaca ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuanku dalam sholat ini. Walaupun terjemahnya bagus, tapi ini salah, karena Nabi nggak pernah mengucapkan itu. Nabi hanya mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Sebagian ibu-ibu ketika mau sholat baca apa, Bu? Usolli, ya. Ada orang mau sholat duhur, usolli fardhu duhri. Sholat maghrib, usolli fardhu maghribi. Sholat id, usolli sunnatal id. Padahal sholat id masih berselisih para ulama, wajib atau sunnah kan gitu ya. Nah, kadzalik. Nah, ini contoh-contoh bahwa ucapan-ucapan yang seperti itu nggak ada di dalam hadis Nabi. Jadi kalau ada orang sholat ketika dia mau sholat membaca usolli tadi, itu keliru sebenarnya. Dalam syariat Islam keliru, karena Nabi tidak melakukannya. Ada pula di antara mereka mau sholat baca qul huwallahu ahad, tambah qul a'udzu birabbil falaq, dan ditambah qul a'udzu birabbin nas.
Ada lagi yang mau sholat macam-macam gerakannya. Tiup-tiup jempol tangannya dulu, diusapkan di mana? Dua matanya. Ada yang diusapkan di alisnya. Macam-macam. Ini jelas satu bentuk penyimpangan di dalam syariat. Ada yang memang langsung takbir, Pak. Cuman takbirnya bisa sampai 10 kali. Allah. Diulang lagi. Allah. Diulang lagi. Allah, 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 Allah. Nggak mantep itu dia. Jadi diulang lagi. Pernah berjumpa seperti ini? Itu keliru. Nggak benar. Nah, kadzalik. Sebagian orang ada yang mau sholat dia baca apa? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nggak pernah Nabi melakukan. Nabi langsung apa? Takbir. Nanti bismillahnya dibaca ketika hendak membaca surat Al-Fatihah. Itu yang terdapat dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat, kemudian beliau memulainya dengan takbir, memerintahkan agar manusia itu memulainya dengan takbir, kemudian memerintahkan untuk rukuk dan sujud sesuai dengan tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada tumakninahnya. Tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk meninggalkan tumakninah dalam sholat, karena dia rukun. Kemana ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, ada dalilnya orang itu mengatakan sesungguhnya Nabi itu kalau sujud, kalau duduk di antara dua sujud seperti orang yang menginjak bara api, cepat-cepat diangkat. Maksudnya cepat-cepat seperti ayam yang mematuk itu. Nggak ada nas yang sahih tentang hal itu. Yang saya justru Nabi mengerjakan kata Aisyah, jangan kamu bayangkan betapa indahnya dan lamanya bacaan sholatnya Nabi itu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Saking lamanya Ibnu Abbas sholat di belakangnya Nabi pakai tongkat dia. Sengaja dibawa tongkat karena malam sebelumnya Nabi memimpin sholat malam, Nabi baca Al-Baqarah sampai panjang. Lalu kata Ibnu Abbas ketika itu, waqad za'amtu law kana indi rajulan, kalau seandainya aku sampai-sampai ada perasaan dalam hatiku, coba kalau ada sesuatu ya bisa dijadikan apa namanya? Pegangan gitu, Pak, sandaran. Besoknya baru bawa tongkat bener. Begitu sholat, tangannya diletakkan di tongkat, disandarkan. Nah, karena panjangnya sholatnya Nabi. Kalau kita sholat kadang ya perlu bawa balsem ya, Pak ya. Selesai sholat capek semua, bukan karena lamanya, karena sakitnya dengkulnya jatuh terlalu cepat. Ya, terutama sholat apa itu? Tarawih, Masya Allah. Ini sudah mau Ramadan ini, Pak. Itu bangga-banggaan itu. Di tempatmu berapa? Tempatku 11 rakaat. Wah, tempat saya 23 rakaat. Dari jam 8 sampai 8.15 selesai. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini jangan ditiru. Taib kadzalik, barakallahu fiik. Kemudian wa hadza hadisun jami' fi shalah. Hadis yang kita baca tadi itu merupakan bentuk kumpulan tata cara salat secara ringkas. Wa ilaika amalu salat bisiklin mujmal. Yang diperuntukkan kepadamu dengan tata cara salat yang secara mujmal ini dipelajari. Istiqbalul kiblah dirincikan pertama adalah menghadap kiblat. Saya katakan pertama adalah bersuci. Kemudian baru menghadap ke arah. Summal qiyamu liman yastati'a wa illa shalla qa'idan. Kemudian setelah itu salatnya berdiri. Jangan sholat dalam kondisi duduk kalau dia sanggup untuk berdiri. Sebab sholat dalam keadaan berdiri itu hukumnya apa, Ibu? Wajib bagi yang mampu. Idza shalla ahadukum falyusalli qa'iman. Siapa di antara kalian sholat, hendaklah sholat dalam kondisi berdiri, kata Nabi. Kamu boleh duduk, kecuali sholat apa tadi? Sunnah. Sholat sunnah boleh duduk. Fahim dong? Nah, kata Nabi. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa illam yastati fala janbin. Fa illam wa illa shalla qa'idan fa illam yastati fala janbin. Kalau enggak sanggup berdiri baru duduk, kalau enggak duduk baru mereng ke sebelah kanan. Wa yanwi sholata biqalbi duna talaqqud biya. Jangan melafadzkan niat ketika salat. Niatkan aja di dalam hati. Jangan ucapkan usolli fardhul maghribi. Itu enggak ada contohnya. Ini bukan ajaran kelompok tertentu, bukan, Bu. Karena sebagian orang mengatakan, wah itu kalau sholat nggak pakai niat. Kelompok Wahabi nggak pakai apa? Niat. Ya pakai niat. Kalau sholat nggak pakai niat ya nggak sah sholatnya. Cuma apakah niat itu harus dilafadzkan? Al-jawab, la. Jawabannya apa? Tidak.
Lafaz dalam niat itu tidak mesti, bahkan tidak wajib. Bahkan melafazkan niat ketika sholat itu namanya muhdas, membuat tata cara ibadah yang baru. Wa yastaftahu salata biqauli Allahu Akbar, mengawali dengan istiftah, maksudnya dibuka sholat itu dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Lafadznya jangan diputus ya. Allah Akbarnya suruh makmumnya sendiri. Ingat-ingat, nggak benar. Sebagian imam begitu, sami Allah, assalam, kan gitu ya. Faham? Harusnya kan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamu alaikum. Nah, demikian. Lalu kata beliau, wa yarfa'ul yadaini ma'at takbiri, angkat tangannya ketika takbir Allahu Akbar sejajar dengan pundak atau dengan apa? Ya, wa yaj'alu hadwa manqibaihi, dia angkat sejajar dengan pundaknya. Wa rubbama kana yarfa'u hatta yuhadiya bi maqru'at udunai, kadang-kadang Nabi mengangkat sejajar dengan ujung telinganya, dekat-dekat aja nih Pak. Udah segini diangkat sedikit, maka sejajar dengan apa? Ujung. Bukan didekatkan gini, bukan. Tapi di hadapannya seperti ini. Fahim tuh? Nah, kata tadi. Lalu kata beliau selanjutnya, wa rubbama kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u hatta yuhadiya bi maqru'ul udunai wa yad'ul yumna 'ala al-yusra. Beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri ala sadri, di bagian dadanya. Begini. Ini dada. Bukan begini, bukan. Ini di atasnya dada. Sementara kita diperintahkan di bagian dada ini. Di dada ini tempat pertemuannya dari seperti ini. Demikian tangannya atau seperti ini. Atau dia meletakkan seluruhnya demikian. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tangan kanan di atas tangan yang kiri. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, ma'al hirsi 'alan nadhari ila maudhi'is sujudi, bersamaan dengan itu posisi pandangan mata dilemparkan ke bawah, ke tempat apa? Sujudnya. Wa yatakhayyaru min adiyatil istiftah ma tayassara lahu, pilihlah doa istiftah yang paling gampang baginya. Paling gampang itu yang bagaimana, Bu? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Itu yang paling pendek dan paling gampang. Sudah hafal Bapak? Sedikit ya, sedikit sampai subhanakallahumma saja, nggak apa-apa kan. Ibu-ibu sudah hafal? Ibu-ibu belum hafal? Yang dihafal yang mana? Allahumma ba'id baini. Nggak apa-apa, boleh, tidak mengapa, boleh membaca Allahumma ba'id baini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, ma'al hirsi 'ala an-nadhari ila mawdhi'is sujud wa yatakhayyaru min adiyatil istiftahi ma tayassara lahu summa yasta'idu billahi ta'ala wa yaqra'ul fatihata wa yaqra'u ba'dal fatihati ma tayassara mimma sayati tafsiluha insyaallah. Kata beliau, kalau seseorang sudah dalam posisi sholatnya, sudah masuk dalam sholatnya, dia sebelum membaca doa, membaca surah Al-Fatihah, hendaklah dia berlindung dengan membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samiil alimi, a'udzu billahi samiil alimi min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada khilaf para ulama, apakah bismillah itu dibaca keras ataukah pelan, disirkan, disembunyikan. Yang benar disembunyikan. Karena Abdullah ibn Umar mengatakan, saya sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan juga di belakang Utsman. Semua mereka itu mengawali sholatnya itu dengan membaca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya dibaca dengan suara yang pelan, lirih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau bapak sholat di belakang imam yang baca bismillah, nggak apa-apa, sah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kadzalik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa summa yarfa'u yadayhi
Summa yarfa'u yadi wa yukabbiru wa yarka'u mutma'innan fi ruku'i. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya sambil takbir Allahu Akbar, kemudian ruku'. Maksudnya Allahu Akbar sambil bergerak menuju ke apa? Ruku'. Dalam rukuknya itu kemudian dia mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Dalam ruku' apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Walhasil Bapak dan Ibu sekalian, ini bentuk ringkasan tentang masalah sholat. Kita sudah banyak mengetahuinya. Saya ingin tambahkan sedikit tentang kekeliruannya saja. Beberapa kekeliruan orang yang mengerjakan sholat dari awalnya. Pertama, kekeliruan mengenakan pakaian. Maksudnya tadi sudah kita sebutkan, kesalahan mereka datang ke masjid menggunakan pakaian yang tidak layak untuk sholat. Pemuda-pemuda pakai celana sempit, ketika ruku kelihatan bokongnya misalnya, sujud kelihatan bokongnya, itu nggak boleh. Sholat dengan pakaian seperti itu nggak boleh. Atau sholat sebagian mereka menggunakan pakaian yang banyak apa? Gambar makhluk hidupnya. Itu salah dalam berpakaian. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya memasuki shaf tidak mengambil shaf yang pertama. Datang ke masjid mereka nggak mengambil shaf yang pertama, lebih senang shaf yang paling belakang. Ini jelas kekeliruan. Kesalahan yang ketiga, kekeliruan di dalam sholat itu sebagian kaum muslimin yang memasuki masjid mereka tidak mau sholat tahiyatul masjid. Kekeliruan yang berikutnya, mereka sholat, mereka menganggap bahwa bacaan usolli itu tadi hak, padahal itu adalah berucapan yang apa? Bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama. Kesalahan yang berikutnya, sebagian kaum muslimin ketika sholat mengangkat tangannya malas, cuma di dalam depan perutnya saja, Allahu Akbar, atau depan dadanya saja, padahal tadi diangkat saja dengan apa? Telinga atau saja dengan dua bahunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kesalahan yang berikutnya dalam sholat, sebagian kaum muslimin ketika mereka mengerjakan sholat berjamaah tidak mau merapatkan shaf, padahal merapatkan shaf itu perintah dari Allah, hukumnya wajib merapatkan shaf, pundak ketemu pundak bagi orang yang sholat berjamaah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian di antara kekeliruan yang lainnya yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya, tergesa-gesa di dalam sholatnya. Tadi sudah kita singgung, enggan membaca doa sebanyak-banyaknya dalam sholatnya itu. Dan ada anggapan bahwa ketika sholat itu terlalu lama justru menghilangkan apa? Kekhusyuan. Itu justru keliru. Yang benar semakin lama dia sholat mestinya semakin khusyuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa itu dulu Bapak yang mampu kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah bab sholat ini insyaallah. Indakum iskalat, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Salam. Saya tanyakan Pak Ustadz, sholat di atas kendaraan. Ada salah seorang pendakwah yang mengatakan bahwa kalau kita sholat di atas kendaraan yang tidak bisa dihentikan, yaitu pesawat atau mungkin kapal, dalam hal ini sholat wajib, itu kemudian nanti setelah kita sampai di darat harus mengulangi sholatnya kembali. Alasannya karena sholat yang dilakukan di atas pesawat itu hanya sekedar menghormati waktu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ada khata, keliru. Yang seperti ini insya Allah termasuk pendapat yang tidak tepat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman waktunya telah ditentukan, kecuali seseorang itu dalam kondisi safar. Dia safar, kemudian dia ketemu dengan waktu sholat yang lain di darat, maka sebaiknya dia mengerjakan sholatnya di jamak takhir. Bapak naik pesawat pas adzan duhur, tapi sampai di Jakarta kan masih asar, maka sebaiknya dia tunggu sampai turun, karena memang orang yang musafir itu tidak punya kewajiban mengerjakan sholat di atas, kecuali tidak punya kewajiban mengerjakan sholat tepat pada waktunya.
tapi dia mengerjakan sholat dengan cara menjamak. Maksudnya dia boleh mengakhirkan dapat rukhsah. Yang jadi permasalahannya kalau keberangkatan seperti bapak-bapak pergi ke Saudi itu kan 8 jam. Kalau misalnya bapak tidak sholat subuh plus sholat duhur, nggak sholat asar sampai di tujuan maghrib, maka menggabungkan sekian banyak sholat ini justru keliru. Ditambah usia manusia tidak diketahui. Likulli ummatin ajal, setiap manusia itu ada batas usianya. Nah, kalau batas usianya mati ketika dia tidak mengerjakan sholat, padahal dia sudah datang kewajiban sholatnya, dan dia mengetahui bahwa perjalanan ini jauh, akan menghabiskan sekian banyak waktu, masuk dari satu waktu ke waktu yang lainnya, dia berdosa. Jadi nggak ada dalil yang menyebutkan bahwa orang yang mengerjakan sholat di atas pesawat itu kemudian dia turun sholat lagi. Maka kita katakan tidak ada dalil yang mengerjakan sholat wajib itu 2 kali, kecuali yang satu nilainya sunnah. Yang satu nilainya wajib, yang keduanya nilainya menjadi apa? Sunnah. Seperti kisah tadi yang sering saya sebutkan, orang datang ke masjid, dia terlambat sholat, lalu Nabi memerintahkan orang lain untuk menemani dia sholat. Nilai sholat yang kedua itu apa? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika akan mulai sholat? Terus yang kedua, mohon penjelasan lebih detail mengenai yang dimaksud dengan tumak ninah. Apakah ketika kita misalnya ruku atau sujud dan gerakan ruku dan sujud kita cukup untuk membaca Subhanallah itu 3 kali itu sudah termasuk tumak ninah atau tidak? Barakallahu fiik. Adapun yang pertama, bolehkah membaca ta'awudz sebelum sholat? Nggak boleh. Kan tadi kita jelaskan, Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblah summa fakabbir. Apabila kamu hendak sholat, berdirilah menghadap ke arah kiblat, kemudian ucapkan Allahu Akbar, dan membaca isti'adzah itu di dalam sholat sebelum membaca ayat, karena ayatnya menyebutkan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, kata Allah. Bila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bisa ada takbir Allahu Akbar, baca doa istiftah, lalu mau masuk Al-Fatihah Anda baca tahu dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faham? Demikian. Jadi isti'adzahnya bukan di luar sholat. Nah, apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu maknanya secara bahasa wahatan, yakni bikin istirahat sejenak, bi ghairi tasarruan, tidak dalam kondisi terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Seperti kalau misalnya Anda jalan, tiba-tiba Anda duduk dulu sebentar, kemudian berangkat lagi, duduknya itu namanya tumak ninah. Ada yang mengatakan minimal tumak ninah itu ketika seorang melakukan gerakan-gerakan yang lainnya itu setakaran dengan membaca zikir dalam rukuknya sempurna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu Akbar. Ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Imam Ahmad berpendapat yang dinamakan tumak ninah itu sampai kembalinya tulang-tulang sulbi seseorang. Jadi kalau dia ruku Allahu Akbar sampai benar rata punggungnya, baru dia membaca Subhana rabbiyal adzim, Subhana rabbiyal adzim, Subhana rabbiyal adzim, Sami Allahu liman hamida, sampai dia sempurna berdirinya, punggungnya terasa lurus, baru dia apa? Takbir untuk sujud. Paham? Itu yang disebut dengan tumak ninah. Bagaimana kalau seseorang itu tidak melakukan tumak ninah? Seperti salat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, batal salatnya. Seperti Nabi mengatakan kepada lelaki yang jelek dalam salatnya itu, "Sholli farji fa innaka lam tusalli." Ulangi lagi, kamu tadi belum salat. Ulangi lagi, kamu tadi belum salat. Baik? Nah, wallahu a'lam bishawab. Khalas? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di saf paling depan? Di depan kita tembok kiri kanan para jamaah, misalnya di rakaat kedua
sholat kita batal. Sedangkan kita tahu berjalan di depan orang yang sholat itu kan berdosa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan berjalan di depan orang yang sholat itu, satu, kondisinya dia sholat sendirian. Dua, dia menjadi imam. Kalau seseorang sholat di belakang imam dengan berjamaah, maka Abdullah ibnu Abbas menceritakan dalam riwayat Imam Bukhari, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nasa fi sholati. Aku melihat Nabi mengimami manusia di dalam salatnya. Famarartu baina yadayin nasi lam yamna'uni. Aku turun dari kendaraanku, jalan melewati orang-orang di belakang Nabi, tidak ada yang menghalangiku. Jadi kalau itu salatnya berjamaah, Anda buang angin, salat dalam keadaan hadas itu kan hukumnya haram. Enggak boleh. Mesti bersuci, keluar dengan cara membelah shaf, minta jalan supaya diberi jalan. Caranya bagaimana? Dalam riwayat Imam An-Nasai, falyaj'alu yadi ala anfi, sambil megang hidungnya. Nabi menganjurkan, ini isyarat kalau orang itu mau minta izin keluar dari shafnya, dia dengan memegang hidung. Berarti itu menunjukkan bahwa dia sedang berhadas. Maka orang-orang harus memberi jalan sampai dia keluar dan berwudu. Pintunya di sebelah kiri dan kanan, Ustaz. Berarti kita harus melewati. Nggak apa-apa, lewati di depan mereka. Itu tidak dilarang kalau sholatnya berjamaah. Ada hadis yang menyebutkan, law ya'lamul nasu, kalau seandainya manusia itu mengetahui aidhamu, betapa besarnya dan bin dosa al-maru baina yadil musalli, dosanya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu, falyumsiku arba'ina khairun lah, dia diam menunggu selama 40 lebih baik baginya. Tapi ini bab sholat wajib di mana dia harus menunaikan tepat pada waktu. Dalam kondisi ini semua para ulama menjelaskan berarti larangan itu berlaku bagi orang yang sholat sendirian atau orang itu menjadi apa? Imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita masuk ke masjid sedang azan, apa yang seharusnya dilakukan? Apa kita sholat tahiyatul masjid atau menunggu sampai azan selesai? Penulis kitab Al-Qaul Mubin fi Aqtalil Musallin, Syekh Masyhur Hasan Salman menjelaskan, fa idza dakhala rajulun masjida yaumal jum'ah faqad adina al-muadzinu fi adanihi. Orang yang masuk ke dalam masjid di hari Jumat, muadzin sudah mengumandangkan adzan, falyusalli rak'atain. Dia harus tetap salat 2 rakaat. Li'anna sima al-khutbah, karena mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Enggak sah salat Jumat, enggak diberi pahala orang yang salat Jumat tidak mendengarkan khutbah dengan sengaja. Jadi mendengarkan khutbah Jumat jauh lebih didahulukan daripada mendengarkan adzan. Kalau seandainya itu hari Jumat, berarti Anda datang ke masjid, dahulukan sholat 2 rakaat. Kapan menjawab adzannya? Kan adzan wajib dijawab. Ya, kewajiban menjawab adzan itu tidak mesti mubasyarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya Allahu Akbar. Tidak. Boleh, kata Imam Ibnu Asyakir, kita boleh menjawab adzan itu setelah selesai. Misalnya ibu-ibu sedang ada di kamar mandi BAK, dengar suara adzan, kan nggak boleh jawab. Di kamar mandi kan nggak boleh menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil buang air kecil, nggak boleh. Berarti ditunggu sampai Anda keluar dari kamar mandi, dijawab semua adzan yang tertinggal itu. Faham kan? Nah, ada pun orang yang salat nggak mungkin yang seperti itu dilakukannya, maka dia harus melakukannya pada saat itu. Kemudian dia mendengarkan khutbah di saat khutbah sudah disampaikan dan dia selesai sholat tersebut. Ini yang lebih afdal. Gimana kalau ibu-ibu yang datang ke masjid? Ini bukan di hari Jumat, di hari biasa. Mana yang harus dilakukan? Dia ini sholat 2 rakaat, nunggu sampai adzan selesai, atau ketika adzan berkumandang dia tetap sholat 2 rakaat. Maka dilihat masalah dan mudaratnya, ibu. Maksudnya dilihat masalah dan mudaratnya. Bila Anda mengetahui jarak antara adzan dengan iqamah pendek, seperti sholat maghrib, sementara Anda ingin dapat pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat wajib itu ditegakkan, maka Anda sholat nggak apa-apa. Nanti adanya dijawab begitu Anda selesai apa? Sholat. Tapi kalau seandainya Anda khawatir nanti timbul fitnah, dikira kita nggak menghargai orang yang adzan, aliran yang sesat apalagi nih, nah maka kita tunggu sampai adzan selesai. Ini bab yang mudah, jangan dipersulit. Faham tuh? Wallahu alam bishawab. Nah, kadalik. Kalau tadi menjawabnya itu di dalam hati, Pak Ustaz? Ketika apa ini, Pak? Di kamar mandi.
ketika adzan di kamar mandi kemudian dia menjawab di dalam hati, apakah ini diperbolehkan? Boleh menurut mayoritas para ulama. Mereka boleh, tetapi kata Imam Syafi'i wa ahyanan ala wa ahsan alaihi ayyarudda bi hayatil hasanin. Paling bagus kalau dia itu jawabnya dalam posisi yang paling bagus juga. Berarti suci, dalam kondisi dia suci, dia sudah siap untuk menjawab kalimat-kalimat adzan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya datang ke majelis taklim, ada ustaz, katanya kalau kita dalam keadaan posisi sakit, maka sholat kita kaki harus menghadap ke kiblat, sejajar dengan kepala, kemudian mata menengadah ke atas ustaz. Iya, tinggal yang betul yang mana setelah ustaz tadi uraikan. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda saqihi yusalli ala janbihil ayman yuwajjihu wajhahu ila al-qiblah. Aku melihat Nabi dalam kondisi sakit, beliau berbaring mereng ke sebelah kanan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Jadi yang benar yang mana saya serahkan kepada ibu. Perhatikan hadisnya. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, salatnya miring ke kanan, lalu menghadapkan bagian wajahnya ke arah kiblat. Kalau begitu posisi kakinya di mana, Bu? Posisi kepalanya di mana, Bu? Rasul ketika dia sakit, dia salat sunnah miring ke sebelah kanan. Berarti kan posisi kalau kita kiblatnya ini arahnya mana, Bu? Barat ya. Berarti posisi kakinya di mana, Bu? Posisi kakinya di selatan, kepalanya di sebelah miring ke sebelah kanan. Hadisnya begitu. Kalau ada ustadz yang mengatakan kakinya harus ke kiblat, sejajar dengan kepalanya ke kiblat, nanti kepalanya pandangannya menengadah ke atas, tinggal ditanya dalilnya saja. Kalau memang ada dalilnya, berarti cara mengerjakan sholat dalam kondisi sakit itu bermacam-macam. Ustadz, gimana kalau nggak bisa miring ke kanan? Itu bab yang berbeda. Kalau tidak bisa miring ke kanan, apakah posisi kiblat kita itu di sebelah kanan kita, ataukah posisi kiblat kita di bagian kaki kita? Al-jawab, di mana saja. Mau ke kanan, mau posisi kiblatnya di kepala kita, mau posisi kiblatnya di kaki kiri kita, di bagian kaki kita, tidak mengapa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kondisi sakit, Allah menyebutkan fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah. Fa'inama tuwallu fasama wajh Allah. Dimanapun kamu memalingkan wajahmu, kamu akan menjumpai di sana Allah. Tapi ketika tidak sanggup melaksanakan yang sudah ditentukan oleh syariat. Dalil yang lainnya supaya lebih kuat, hadis Bukhari Muslim. Ibu bisa baca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah lin Nisa. Bukunya ada itu di kajian Pondok Nadita. Atau ibu baca kitab Al-Wajiz, bab sholat orang yang sakit. Ketika Nabi SAW itu berkata, ada lelaki yang bertanya, ya Rasulullah, idza kuntu fi safinatin kaifa usalli? Shalli qa'iman. Fa in takhafu an tughraqu fa shalli qa'idan. Fa in lam yastati fa shalli 'alal janbin. Bagaimana kalau sini salat di atas kendaraan atau kapal laut? Salatnya gimana? Kata Nabi, berdiri salatnya. Kalau kamu takut tenggelam, kamu boleh duduk. Dalam hadis yang lainnya, fa idza shalla ahadukum falyusalli qa'iman fa illam yastati fa ala qa'din aw qa'idan wa illam yastati 'alal janbin. Barang siapa salat di antara kalian, salatlah dalam kondisi berdiri. Kalau enggak sanggup berdiri, dia duduk. Kalau dia enggak sanggup duduk, merenglah ke sebelah kanan. Salatlah mereng ke sebelah kanan. Ustaz enggak bisa mereng ke sebelah kanan, berarti kemana saja boleh, tapi urutannya berdiri dulu. Nggak sanggup berdiri berapa? Duduk. Kalau duduk nggak bisa, miring ke sebelah. Kalau miring sebelah kanan nggak bisa, kemana saja. Kalau nggak bisa semua, kita yang menyolatkannya. Sahih? Nah, bisa dipahami, Bu? Barakallahu fikum. Ya. Berarti Pak Ustadz tadi sholat menghadap kiblat dengan cara berbaring sama dengan meletakkan mayat di dalam lahat. Benar. Jadi kalau disimpulkan, apakah sholat dalam kondisi kita nggak sanggup duduk itu sama posisi mayat ketika dihadapkan ke kiblat? Benar sekali. Seperti itu kira-kira posisinya.
miring ke sebelah kanan. Fahim? Nah, barakallahu fiik. Ustaz, alhamdulillah kemarin sempat mengikuti prosesi penguburan jenazah, tapi ada yang sedikit membingungkan. Di akhir setelah selesai penguburan jenazah itu, Ustadznya menyarankan supaya setiap orang yang hadir mengambil segenggam tanah kemudian meletakkan di atas kuburan. Apakah ada contohnya seperti itu? Ada, tapi mungkin kurang tepat maksudnya. Sebenarnya yang diperintahkan oleh Nabi itu atau dilihat oleh para sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menaburkan dengan tangannya di atas jasad yang sudah ditutup dengan labin. Labin itu maksudnya batu bata atau papan. Jadi harusnya naburkannya ketika mau menutup. Nah, paham maksudnya nggak, Bu? Ini kan dimasukkan lahat, ditutup pakai apa? Kita ambil tanah dengan tangan kita, taburkan di bagian kepalanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Sebanyak 3 kali. Bukan sudah ditutup baru ditaburkan. Paham maksudnya, Ibu? Nah, jadi mengamalkannya sambil menutupi jenazah itu kita taburkan di arah kepalanya. Kalau semua sudah menaburkan baru kita tutupi dengan sempurna. Kalau sudah ditutup dengan sempurna, berdiri sejenak. Berdiri sejenak lamanya kira-kira seperti orang yang menyembelih onta sampai membagikan dagingnya. Sebenarnya sudahnya begitu. Sudahnya kita berdiri lama sekali di sana, lalu memohonkan ampunan. Berdirinya itu bukan mandengin kuburannya, bukan. Maksudnya kita mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma sabbit aqdamahu wa jawabahu min fitnatil qabri. Minta kepada Allah, karena Nabi mengatakan, sallallahu li akhikumut tasbit, istaghfirullah lahu, mohonkan ampunan untuk saudaramu ini, mintakan agar dia diberikan oleh Allah kemudian menjawab fitnah kubur. Berarti kita berdoa kepada Allah. Berdoanya menghadap kemana? Kiblat. Selesai berdoa pulang. Jadi paling akhir itu apa? Doa. Doa, habis doa kemudian pulang. Begitu ya. Fahim tuh? Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana tentang sholat ya jamak, sholat fardu yang dijamak dalam perjalanan dalam mengunjungi sebuah kota, Ustaz? Apakah bisa 3 hari atau bagaimana? Berapa lama seseorang itu punya hak sebagai seorang musafir seperti menjamak 2 sholat dalam satu waktu? Tidak ada batasan waktunya. Sehingga Al-Imam Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan, amma safaru la haddan waqtan muayyanatan ja'a dalilan sarihatan minhu. Tidak ada nas yang jelas dan gamblang yang menerangkan bahwa safar itu dibatasi dengan waktu, nggak ada. Selama Anda tinggal di negeri itu tidak berniat mukim, Anda mau ke Jakarta nggak berniat mukim di sana, walaupun Anda di sana ada 10 hari, 20 sampai 30 hari sekalipun, Anda punya hak untuk menjamak sholat. Boleh. Maghrib dengan isya dijamak, duhur dengan asar dijamak. Cuma para ulama menasihatkan lebih utama baginya mengerjakan sholat di waktu-waktunya. Maghrib di maghrib, isya di isya, cuma tetap 2. Sholat duhurnya 2 rakaat di waktu duhur, sholat asarnya 2 rakaat di waktu asar, sholat isyaknya 2 rakaat di waktu isya. Gimana Ustaz berjamaah? Kalau berjamaah ya harus ikut imam. Supaya bisa 2 rakaat bagaimana? Anda yang jadi imam. Anda yang menjadi imam. Atau Anda datang terlambat, ternyata sudah selesai sholat, Anda sholatnya cuma 2 rakaat saja. Kalau waktunya karena Anda punya pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, maka Anda sholat berjamaah dengan teman-teman sesama musafir 2 rakaat saja. Fahim tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan setelah mayat dikubur, kemudian kita berdiri sejenak untuk berdoa. Itu apakah sama dengan seperti yang membaca doa? Nanti kan hukumnya itu kena hukum yang kayak tahlil apa gitu yang di kuburan itu, apa sama nggak dengan seperti itu nanti Ustaz? Tidak sama, karena nasnya jelas. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini.
Jabir bin Abdillah ketika beliau mau wafat mengatakan, seandainya nanti aku wafat, taburkan di atas tubuhku tanah. Tadi itu maksudnya. Sudah ditutup dengan labin, taburkan dengan apa? Tanah. Kemudian tutuplah jasadku tersebut. Setelah tertutup, berdirilah sejenak sehingga aku merasa tenang dengan kehadiran kalian. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia sebelum ditinggalkan beberapa langkah, dia masih bisa merasakan kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Paham? Sehingga aku bisa berangan-angan mengingat-ingat apa yang harus aku jawab kalau nanti seandainya datang malaikat kepadaku. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Imam Bukhari. Anda bisa lihat dalam kitab Ahkamul Janaiz atau dalam kitab Arba'in Nawawi juga ada di situ. Nangis saya ini. Nah, maka ibu sekalian rahimanillah, enggak sama. Jadi kita berdirinya itu di sana memohonkan ampunan, bukan dibaca bareng-bareng. Bukan siapa membaca Allahumma firlahu amin, warhamu amin. Bukan begitu, Pak. Masing-masing orang doa sendiri-sendiri. Karena nggak tahu siapa doanya yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi masing-masing orang berdoa sendiri-sendiri. Menghadap kubur atau menghadap kiblat? Menghadap kiblat, jangan menghadap kubur. Doanya menghadap ke arah kiblat. Berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri. Karena tadi kan Nabi Jabir mengatakan, berdirilah di atas kuburku sejenak seukuran orang yang menyembelih onta sampai membagikan dagingnya. Oke? Nah, seperti itu. Ini sudahnya demikian. Tapi ya kalau kita mungkin nggak sampai lah menyembelih onta itu kan 1 jaman ya, Pak ya. Paling banter kita itu tutup segera, kalau perlu cepat-cepat apa? Pulang. Takut mati juga gitu ya. Nah, biasanya ya anak kuliah berdiri sejenak, mohonkan ampunan untuk saudara kita itu, kemudian baru kita pulang. Begitu maksudnya, Ibu. Fahim tuh? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kalau kita sholat berjamaah, nah kadang-kadang kan kita nggak sesuai harapan. Misalnya maksud saya gini, imamnya terlalu cepat. Bahkan juga imamnya terlalu lama. Nah, untuk yang menyikapi yang terlalu cepat itu adab-adabnya Ustaz. Terus kemudian yang kelamaan terus boleh nggak kalau misalnya di sela-sela itu kita isi dengan yang lain gitu Ustaz, atau ada contoh gitu? Baik. Adapun yang terlalu cepat, bila dia tidak ada tumakninahnya, maka tidak boleh diikuti. Jadi kalau misalnya Bapak sholat di belakang imam, Anda baca Al-Fatihah belum selesai, dia udah takbir karena cepat sekali. Anda mau ruku, belum sampai meletakkan tangan, dia sudah bangkit dari rukuknya. Ketika Anda mau bangkit, imamnya sudah duduk di antara 2 sujud. Ini kan cepat sekali berarti. Apa ada seperti itu? Ada, kenyataannya ada. Ini sholat untuk membebaskan kewajiban saja. Atau mungkin sholat sambil mikir dagangannya takut digigit apa begitu maksudnya, patok ayam atau apa, wallahu alam bisa. Nah, orang yang seperti ini jangan diikuti sholatnya. Kita harus mufaraqah, karena di antara rukun sholat adalah tumakninah. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bi, dijadikan imam itu untuk diikuti? Ada hadis yang lain menyebutkan innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu pada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau perkaranya bertentangan dengan syariat, orang ini sholatnya batal masih kita ikuti saja, ini nggak boleh. Jadi mufaraqah, Pak. Biarkan aja orang itu sholat sampai selesai duluan. Anda baru dapat 1 rakaat, dia sudah salam misalnya begitu. Apa-apa, sah sholat Anda. Kalau nanti ditanya, loh kenapa kok Anda nggak ikuti imam? Jawab, terlalu cepat, tidak tumakninah. Nabimu mengatakan kepadamu, kepada kita, kepada kaum muslimin, idza ya'ummu ahadukum, bila salah seorang di antara kalian itu mengimami kaum, ya ummu ahadumul qauma, bila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, falyandur, hendaklah dia memperhatikan man khalfah, siapa di belakangnya. Ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang punya hajat. Berarti Nabi menganjurkan jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu lambat. Ya di tengah-tengah itulah. Bacanya antara qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Agak naik dikit ya dibaca Al-Buruj ya gitu ya. Agak panjang sedikit Sabbihisma rabbikal a'la. Lebih panjang lagi As-Sajdah, panjang lagi Al-Baqarah kan begitu ya. Kalau mau jadi demikian yang maklum. Kemudian kalau imamnya terlalu lambat, terlalu lama gimana Ustaz? Nih imamnya lama sekali. Tapi Anda tidak tergesa-gesa. Sementara saya hafalnya cuma subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma 3 kali aja Ustaz. Masa saya celingak-celinguk misalnya begitu ya. Apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaannya. Dibaca bacaan tasbih itu tidak ada batasannya, Pak.
Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan wa aqra'u tasbihatan fi ruku'i wa la ubali kama adadha. Saya baca tasbih ketika di belakang Nabi itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tidak kuperdulikan berapa jumlahnya saking lamanya Nabi ruku'. Jadi baca terus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus sampai imamnya apa? Sami Allahu liman hamidah baru bangkit. Jangan bawa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ngapain Pak Imam ini? Nah, gitu ya. Lama banget gitu misalnya. Yang enggak demikian gitu. Tapi segera baca apa namanya? Zikir lagi. Misalnya demikian. Atau Bapak berdoa. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan faida kunta fi sujudika aw fi ruku'ika. Kalau kamu dalam ruku'mu dan sujudmu fa'aksiru doa, perbanyak doa. Doa itu bukannya balas sujud loh, Bu, Pak. Dalam ruku' juga kita dianjurkan doa. Jadi kalau Bapak misalnya menjumpai imamnya ini kok lama, Bapak doa. Allahumma inni as'alukal jannataka la tuharim alayya jannataka. Allahumma inni as'aluka sakinatal qalbi fil Islam wa la taj'al tuzalzilatu fil Islami imani. Allahumma jil iman. Bapak minta semua yang Bapak tahu tentang doa. Sudah habis Ustaz, doanya semua dibaca, diulang lagi. Karena Nabi itu menganjurkan doa setiap kalimat setiap doa diulang berapa kali? 3 kali. Sudah 3 kali 100 Ustaz, 300 kok masih begitu? Oh, khawatirnya imamnya sakit berarti kan. Seperti Nabi kan begitu kan? Ketika Nabi sujud lama sekali, Abu Hurairah sujud lama, tapi Nabi khawatir. Abu Hurairah khawatir, jangan-jangan Nabi ada sesuatu. Diangkat kepalanya Abu Hurairah, dilihat, oh ternyata di atas pundaknya Nabi ada siapa? Si Hasan, cucunya Nabi. Nggak jadi naik, turun lagi si Abu Hurairah. Begitu, dan tidak diharamkan. Fahim? Tapi kalau sudah di luar kewajaran, boleh nggak mufaraqah? Boleh. Bukankah Mu'ad bin Jabal, beliau pernah mengimami sholat, panjang banget suratnya. Ada seorang pemuda yang sholat di belakang Mu'ad, mufaraqah, dia keluar, cari tempat di pojok masjid, dia sholat sendiri. Selesai sholat, sahabat-sahabat yang lain mengatakan, wahai Mu'ad, si fulan tadi sholat di belakangmu, tapi kemudian dia sholat di belakang. Kata Mu'ad, dia munafik. Marah orang yang dituduh munafik. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, tadinya saya sholat di belakang Mu'ad, tapi terlalu panjang bacaannya, sementara aku punya hajat yang lain. Maka aku salah sendirian. Dipanggil si Mu'ad. Mu'ad, apa yang kamu baca? Afatan anta ya Mu'ad, apa kamu mau menguji kemampuan manusia ya Mu'ad? Jangan. Kalau kamu sholat mengimami manusia, lihat siapa di belakangmu, kata Nabi. Ada orang tua, ada orang punya hajat, ada anak-anak. Lalu ditanya oleh Nabi kepada orang itu, kamu yang kamu baca apa kalau sholat? Saya cuma kuliah ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kata Nabi, saya dengan kamu dekat-dekat aja kok, kurang lebih aja. Betapa santunya Nabi memberikan nasihat kepada siapa? Orang itu. Berarti kalau memang Bapak punya keperluan mendesak, istri udah mau melahirkan ini, maunya sholatnya doa khusyuk gitu Pak ya. Gara-gara si imam kelamaan jadi nggak khusyuk, lupa doakan istri. Maka ya Bapak boleh mufaraqah. Istri mau melahirkan, saya duluan aja sholat mufaraqah, Bapak sholat, yang penting tumakninah. Itu hak, boleh. Fahim tuh? Kelas? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya Pak, suatu saat saya pernah sholat tapi betul nggak bisa jamaah, nggak bisa. Betul maghrib waktu itu. Nah. Jadi saya sholat sendiri. Nah, waktu lagi sholat sendiri tiba-tiba ada orang yang nepuk punggung. Pada saat itu saya sudah rakaat kedua, bacaannya setelah sudah baca surah pendek. Iya. Maka saya pada saat itu harus jadinya bersuara atau tetap diam saja melanjutkan sholat saya, atau dijadikan kayak sholat jamaah gitu maksud saya. Barakallahu fiik. Pertama, kalau kondisinya kita berada di masjid itu sudah adzan, nggak ada orang datang. Ini pertama kali, bab ini panjang, saya ringkaskan saja. Adzan berkumandang, kita yang adzan maksud saya, nggak datang-datang jamaah, Anda sholat sendirian. Di tengah-tengah sholat pada rakaat kedua sholat maghrib itu Anda sedang baca qul ya ayyuhal kafirun, di belakang nepuk. Kalau Anda tahu orang ini satu orang, Anda harus nengok ke belakang, suruh maju ke depan. Kalau Anda tidak tahu berapa jumlah orangnya, maka dia di belakang tidak mengapa. Kalau 2 orang dan awal di belakang, paham maksudnya? Tapi kan kita bisa merasakan itu orang ini berapa orang jumlahnya. Iya atau tidak? Khusyuk nggak kalau begitu Pak? Khusyuk nggak kalau begitu? Tetap khusyuk. Karena kekhusyuan itu tidak terpengaruh dengan mengetahui berapa jumlah orang ada di belakang. Wong Nabi saja sholat sambil berkata, "Wala taqra'u syai'an khalfi fa inni
jangan kalian baca apapun di belakangku, fa inni ra'aitu mi wara'i dhahri ma qara'ta khalfi. Aku tahu apa yang kalian baca di belakangku. Berarti Nabi tahu bisa masakan yang di belakang, paham? Tapi Nabi tetap khusyuk. Nah, mari kita katakanlah masa ini dia suruh ke depan. Ketika bapak sudah baru baca kuliah ayyuhal kafirun, lanjutkan sisanya dengan keras. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, terus sampai akhir. Lalu takbir seperti biasa. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau seandainya Anda menjumpai orang semua sudah sholat, semua orang sudah sholat, cuman Anda masuk masbuk. Sudah salam, Anda sendirian sholat. Masbuk ya, sendirian. Pada dapat rakaat yang kedua, Anda sholat dapat rakaat yang kedua, orang datang. Tapi tadi Anda datang, pokoknya sudah selesai sholat. Anda datang sholat, datang lagi beberapa orang di belakang Anda, menepuk punggung Anda. Apakah Anda harus mengimami mereka atau tidak? Ini khilaf para ulama. Berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Karena adanya nas yang menyebutkan tidak boleh menegakkan jamaah yang kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak perlu mengimaminya. Jadi kita diam saja, gerakan-gerakannya sampai selesai. Walaupun saya katakan sebagai tambahan ilmu, Imam bin Bas berpendapat boleh. Nah, kalau kita berpendapat dengan pendapat yang mengatakan boleh mengimami, berarti salatnya dijaharkan seperti tadi. Kasus yang ketiga, Anda masbuknya di tengah-tengah salat. Imam sudah dapat rakaat kedua, Anda masuk. Oke, atau Anda dapat satu rakaat lah. Anda masuk, dapat satu rakaat bersama imam, salam. Anda naik ke rakaat kedua, datanglah si makmum. Ini maka tidak perlu Anda pedulikan. Karena nggak boleh seorang makmum menjadi imam bagi yang lainnya yang terus menerus, dan perbuatan itu nggak ada contohnya. Didiamkan saja sampai mereka selesai. Fahim? Demikian caranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nas'alullah ta'ala ayyaj'ala majlisana hadha mubarakan wa hujjatan lana yaumal qiyamah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.